Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada rekan-rekan dari kelompok 4 yang saya banggakan dan para partisipan yang sudah bergabung pada via Zoom meeting hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umatnya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Balkis Tayolanda sebagai moderator, lalu ada Aika Hashim sebagai presentator, lalu ada Aisyah Aprilianti sebagai presentator, ada Anissa Fitria sebagai presentator, ada Ayu Rizkiani sebagai presentator, ada Dapin sebagai presentator, dan ada Dede Abdurrahman sebagai presentator. Pada pekan ini kami akan membahas materi tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi pembahasan yang pertama, yaitu mukadimah dari hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin yang akan disampaikan oleh Saudari Aika Hashim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Mungkin langsung saja ya untuk mukadimah kita pada tema hari ini. Nah, Indonesia dan dunia pada umumnya kini sedang didera satu bencana wabah bernama serang virus corona atau COVID-19. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman, salah satu bencana wabah yang bernama virus corona atau COVID-19 ini yang melanda seluruh negara khususnya Indonesia, terhitung dari 2020 ya sampai sekarang. Nah teman-teman, munculnya virus COVID-19 ini menjadi situasi itu semakin genting sampai-sampai umat Islam ini sekarang itu tidak bisa merasakan lagi indahnya dan khususnya sholat berjamaah di masjid. Segala aktivitas pun dibatasi dan tidak boleh ada kerumunan semenjak pandemi ini terjadi. Di situ juga masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar tidak terpapar virus COVID-19 ini. Nah, namun ketimbang memandang wabah ini sebagai suatu musibah, kita ini bisa coba memetik hikmah dari musibah ini. Hikmah apa? Nah, hikmahnya itu kita sebagai umat Islam ya seharusnya menyadari betapa kita selama ini berbuat itu selalu melampaui batas, seperti pengurasan sumber daya alam secara berlebihan, polusi udara yang semakin meningkat, himbauan pembangunan permukiman, sampai mengusur habitat satwa liar. Nah, semua itu kini berubah menjadi wabah yang kita alami saat ini. Nah, oleh karena itu, seorang muslim ini hendaknya memandang bahwa wabah ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil hikmah dan berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Al-Quran dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu juga dengan adanya wabah ini yang menimpa kita pada saat ini, wabah ini sebagai rahmat ya bagi para orang-orang mukmin, dan ternyata ada hadisnya yang mengatakan bahwa orang mukmin ini yang terkena wabah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu hadis tentang wabah sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh para presentator selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aika yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu ada teks hadis. Teks hadis ini akan disampaikan oleh Saudari Ayu Rizkiani. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, langsung saja terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai teks hadis. Haddatsana Ishaq, akhbarona Habban, haddatsana Dawud bin Abi Furat, haddatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'maro, an Asiyata Zawji, sallallahu alaihi wasallam annaha akhrabathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa ahbaruha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala ayyasha faja'alahu Allahu rahmatul lil mu'minin falaisa min abdi yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ahri syahid. Artinya, menceritakan kepada kami Ishak, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri dari negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5734. Mungkin segitu saja teks hadis yang saya bacakan. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu Rizkiani yang sudah membaca teks hadis dengan sangat baik. Lalu materi selanjutnya yaitu ada syarah hadis. Nah, syarah hadis ini akan disampaikan oleh Saudara Dapin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan syarah hadis atau penjelasan tentang hadisnya. Sebelumnya, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Lanjut saja untuk penjelasan atau syarah hadisnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan bahwa definisi taun itu menurut beberapa ulama diantaranya. Nah, jadi taun itu menurut Abu Bakar, yakni bin Al-Arabi, Abu Bakar Arabi, taun adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Jadi disebut demikian karena kebanyakan orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Jadi menurut Abu Bakar Al-Arabi ini, taun itu bagaikan sebinatang yang disembelih. Misalkan pernah mungkin kita sering lihat ayam ataupun misalkan sapi ataupun domba yang disembelih, itu meninggalnya atau dia dicabut nyawanya ataupun matinya dengan cepat, sangat cepat gitu. Bahkan kenapa dulu tuh Rasul menganjurkan kalau misalkan menyembelih hewan itu harus menggunakan pisau yang sangat tajam. Jadi agar proses penyembelihan itu berlangsung dengan cepat. Nah, jadi tahun ini mungkin wabah ini ya, jadi istilahnya apabila ada yang meninggal itu sangat cepat. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan wabah corona misalkannya, itu kalau ada yang meninggal dengan penyakit corona itu, misalkan langsung sesak napas, orang yang kalau misalkan gambar napas itu kan cepat, sangat cepat ya kalau meninggalnya. Nah, jadi kalau menurut Abu Bakar Al-Arabi ini seperti layaknya yang disembelih ya. Nah, itu. Terus kemudian ada beberapa definisi yang kedua ya. Taun menurut Iyad, taun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut taun karena keduanya memiliki kesamaan yang mematikan. Jadi perlu kita ketahui bahwa ya bahwa kayak bisul terus kayak penyakit wabah itu menurut Iyad ini
sama gitu, istilahnya sama-sama mematikan. Jadi setiap taun adalah wabah, dan tetapi setiap wabah tidaklah taun gitu. Jadi disamakan seperti bisul yang mematikan gitu. Tapi kalau misalkan bisulnya nggak mematikan ya bukan gitu. Nah, terus kemudian menurut Abu Ali bin Sina, ya menurut Ibnu Sina ini ya, terakhir, taun adalah zat yang beracun yang menyebabkan bengkok yang mematikan. Nah, di anggota tubuh yang lunak. Nah, misalkan apa bengkok yang mematikan di anggota tubuh yang lunak? Biasanya di bawah ketiak atau di belakang telinga. Bawah ketiak kan lunak, atau telinga kan lunak ya. Misalkan di sini nih kita terkena misalkan borok yang mematikan di sini, pasti kan sakit banget istilahnya. Penyebabnya adalah darah yang busuk merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Nah, itu beberapa definisi tentang taun ya, wabah taun yang mematikan menurut beberapa ulama ya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih kepada Saudara Dapin yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Langsung saja ya ke materi selanjutnya, yaitu 3 cara Rasulullah menghadapi wabah. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Anissa Fitriah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya di sini mengenai 3 cara Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah. Nah, yang pertama, di sini Rasulullah selalu berdiam diri di rumah. Nah, dalam sebuah hadis berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah dengan sabar seraya mengharap ridhonya. Di dalam sebuah hadis yang artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'un. Lalu Rasulullah memberitahuku, zaman dulu ta'un adalah ajab yang dikirim Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang yang sedang tertimpa ta'un kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho Allah, seraya menyadari bahwa ta'un tidak akan menganiayanya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti orang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang pertama di sini Rasulullah yaitu selalu berdiam diri di dalam rumahnya ketika menghadapi wabahnya. Kemudian yang kedua, tidak mendatangi dan meninggalkan tempat terjadinya wabah. Nah, apabila terjadi wabah di suatu tempat, maka dianjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun, apabila terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anha menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sard, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi, wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, mencari pengobatan dan mengharapkan ridhonya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anha,
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anha an Abi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an ila anzalallahu syai'an, yang artinya diceritakan Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan obatnya. Nah, hadis ini juga telah mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan oleh kita di beberapa kajian sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Materi yang selanjutnya yaitu pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun, yang akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Aprilianti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara aku terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pahala kesyahidan bagi orang yang meninggalkan akibat taun. Yang pertama ini ada sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak akan cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala serta merasa ridho atas ketetapannya. Nah, jadi maksud sabar di sini adalah bahwa ketika taun itu atau wabah seperti sekarang misalkan ada corona, COVID-19, nah itu ketika menimpa suatu daerah, orang-orang di dalam daerah itu tidak merasakan cemas atau khawatir. Tetapi orang-orang tersebut ketika mereka memang sabar, maka mereka itu bertawakal kepada Allah atas ketetapannya. Nah, yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa cara Rasulullah dalam menghadapi wabah itu dengan berdiam diri di tempatnya gitu, tidak keluar dari tempat yang terpapar wabah. Dan yang ketiga, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan di kajian-kajian sebelumnya bahwa taun ini adalah rahmat dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa taun ini pahalanya menjadi seperti kesyahidan itu ketika orang-orang itu sabar terus melakukan apa yang telah Rasulullah lakukan ketika pada saat zaman Rasulullah ada taun atau wabah, dan menyadari bahwa wabah ini itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti hadis yang tadi telah dijelaskan yang saat ini menjadi topik kita, bahwa sebenarnya taun ini adalah suatu azab ya untuk orang-orang saat itu, karena yang kita ketahui bahwa saat zaman Rasulullah masih banyak sekali orang yang di luar Islam itu belum memasuki ajaran Islam. Nah, tetapi tahun ini juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang mukmin, dan orang-orang mukmin itu dapat dilihat dengan perlakuannya ketika menghadapi tahun ini. Seperti tadi ada sabar dan berdiam diri di tempat, dan menyadari bahwa tahun ini atau wabah ini adalah ketetapan yang telah Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aisyah yang sudah memaparkan materinya dengan sangat baik. Dilanjut, yaitu materi yang terakhir, pelajaran yang dipetik dari hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, yang akan disampaikan oleh Saudara Dede Abdurrahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap
wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit tahun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat yang seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang yang membenci Muhammad adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, yang menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Ya, jadi tahun ini bisa disebut juga wabah, tapi bedanya wabah yang diturunkan untuk umat dahulu dan umat sekarang itu beda. Wabah yang diturunkan untuk umat sekarang, jadi itu sebuah rahmat, ya, rahmat untuk kasih Allah kepada hambanya. Ya, paling itu yang saya rasa. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Dede Abdurrahman yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selesai sudah pemaparan materi hari ini. Dilanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya mengenai materi wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin, dipersilahkan. Boleh di-unmute atau via chat. Silahkan ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada Teh Salsabila, Teh Amanda, Kang Dewa, Teh Fitri, Teh Nova, Teh Rahmat, Teh Salma, Teh Siken, Teh Sri. Silakan kalau ada yang masih mau dipertanyakan atau belum paham tentang materi yang tadi disampaikan, ataupun mau bertanya seputar tentang hadis tarbawi yang lainnya, boleh, silakan ditunggu. Sambil menunggu mungkin Kang Dapin mau menambahkan gitu. Apa sih yang dapat ditarik pelajaran nih dari materi kita kali ini? Oke, boleh Teh Isyah. Yang dari tadi kan kita menjelaskan dari kelompok 4 ya, tentang taun ya, istilahnya taun, bahwa wabah itu bagi orang-orang yang mukmin itu bukan azab maksudnya, atau bukan terkategorikan atau tergolong azab, melainkan adalah rahmat. Bahkan bisa disamakan dengan pahala orang-orang yang meninggalnya itu seperti orang-orang yang syahid katanya. Nah, jadi di suatu situasi kemarin mungkin yang pas lagi parah-parahnya COVID-19, corona gitu, bahkan banyak yang bertanya apakah meninggal karena corona atau COVID itu adalah syahid, ataukah meninggal karena sakit ataupun gimana gitu. Nah, jawabannya di sini mungkin sudah terjawab ya. Jadi bagi orang-orang yang merasa cemas bahwa wabah ini azab dari Allah, bagi orang-orang yang kemarin kan sudah dibahas ya pas pertemuan kemarin bahwa wabah corona ini adalah suatu wabah yang mengazab manusia supaya kembali bertaubat, kembali ke jalan yang benar, terus kembali menjaga kesehatan gitu. Tapi di sisi lain bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah, yang sudah taat kesehatan, yang sudah taat kepada Allah, apakah diazab juga gitu. Nah, tapi di sini dijawab ya di pertemuan kali ini bahwasanya orang-orang yang terkena wabah, walaupun wabah itu misalkan dikategorikan azab, tapi bagi orang-orang yang terkena wabah taun atau dikategorikan sama dengan COVID ini, itu bukan kena azab melainkan rahmat ya, rahmat bagi orang-orang yang meninggal karena taun. Oke, itu saja tambahannya Teh Isyah dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah 13.56 ya. Barangkali Teh Balkis.
Silahkan kalau dikiranya udah paham semua, mungkin teman-teman juga di sini tentang materi kita kali ini, ya mungkin boleh diberikan kesimpulan aja atau langsung ditutup, silahkan. Moderator, silahkan. Baik, terima kasih Saudara Dapin yang telah menambahkan atau mengasih penguatan tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, mungkin sudah banyak yang paham ya tentang materi ini sehingga tidak ada yang bertanya lagi. Langsung ke sesi kesimpulan, yaitu kehadiran wabah dalam hal ini adalah COVID-19 sangat mungkin pilihan terbaik bagi sebagian mukmin untuk meraih predikat syahid. Allah menjadikan wabah sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Kehadiran wabah COVID-19 sebagai ujian keimanan kita hadapi dengan bersabar, bertawakal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kelompok sampaikan, kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang tepat atau penyampaian materi yang kurang tepat, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.